bagian ya, salah satu bagian eh, salah satu bagian daripada unsur ya atau elemen dalam neraca keuangan pemerintah. Banyak definisi piutang sebetulnya. Kalau kita misalnya buka Perpu tahun 49 ya, nomor 4 tahun 60 itu juga ada definisi apa namanya piutang negara. Kemudian ada lagi PMK nomor 240, eh, kemudian ada lagi PP nomor 14 tahun 2005. Tapi yang umum kita pakai adalah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah ini ada beberapa landasan atau peraturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan piutang. Nanti dibaca aja. Nah ini definisi piutang ya. Ini menurut undang-undang apa namanya? Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Jadi piutang menurut definisi pemerintah adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat ya, itu bisa terjadi karena perjanjian, karena kewenangan pemerintah ya, misalnya pemerintah menang menetapkan pajak dan sebagainya, ya tentu dilandasi dengan peraturan undang-undang yang berlaku ya, atau akibat lain yang sah, itu misalnya melalui pengadilan kah, dan seterusnya. Itu kira-kira definisi piutang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ada beberapa definisi piutang lainnya, misalnya apa sih yang disebut kualitas piutang itu? Mungkin kalau di akuntansi kita pernah kenal ya, aging schedule ya, aging schedule atau daftar piutang itu. Karena ini ada definisi kualitas piutang adalah, ini saya nggak tahu bahasa lainnya ya, adalah hampiran, hampiran ya, hampir mungkin maksudnya ya, atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, kita pegawai nanti kalau udah kerja ya, mungkin di kementerian tertentu ada misalnya yang mengkreditkan motor gitu atau menjual rumah dengan cicilan dengan bayarnya ke kantor ya dengan potong apa namanya, potong gaji. Nah ini kita lihat dengan kepatuhannya lah, apakah lancar, apakah ragu-ragu dan seterusnya. Nah terkait dengan piutang sama seperti di akuntansi lainnya, ini ada kemungkinan bahwa piutang-piutang tersebut berubah kualitasnya ya, sehingga katakanlah sampai macet gitu. Sehingga perlu seperti perusahaan kita mengadakan apa ya namanya ya, penyisihan atau penghapusan gitu ya. Tapi sementara dilakukan penyisihan piutang dulu. Jadi adalah cadangan yang kemungkinan ya tidak akan dapat tertagih. Biasanya itu ditentukan berdasarkan persentase. Piutang juga bisa dibagi dua ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek pada umumnya adalah waktunya itu jatuh temponya maksimal 12 bulan ya, sejak tanggal pelaporan. Tapi kalau lebih dari 12 bulan, nah itu menjadi klasifikasi utang piutang jangka panjang. Nanti piutang jangka panjang seiring berjalannya waktu, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang akan menjadi piutang jangka pendek. Nanti ada reclass ya, biasanya begitu. Ya tadi yang saya sampaikan di muka ini, jadi klasifikasi misal jangka waktu kurang atau lebih dari 12 bulan. Nah kemudian apa sih penyebab timbulnya piutang itu?
Ya pertama ada pungutan ya, mungkin pungutan bisa retribusi, bisa pajak, atau apa, cukai, bea dan sebagainya ya, atau ya PNBP misalnya kan, berdasarkan pungutan. Yang kedua perikatan, yaitu berdasarkan, perjanjian ya, misalnya sewa-menyewa dan sebagainya, itu mungkin ada, perjanjiannya, kontraknya segala macam, maka itu akan timbul, tagihan. Yang berikutnya adalah tuntutan perbendaharaan ya, tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi ini biasanya biasanya sih, hasil audit BPK gitu. Kalau surat BPK biasanya merintahkan pada bendahara untuk menyetorkan sekian rupiah atas temuannya, karena satu dan lain hal, negara dirugikan baik langsung maupun tidak langsung. Tapi apa namanya, TGR ini itu bisa juga apa namanya, ditimpahkan atau dibebankan kepada selain bendahara ya, bisa juga. Jadi bisa aja PNS lainnya gitu. Kalau misalnya dia punya tadi tagihan motor atau apa misalnya, tagihan perumahan yang belum bayar-bayar, nah, atau dia menghilangkan atau menjual barang kantor, nah itu juga setelah diadili di kantor atau mau pengadilan, itu bisa menjadi, TGR. Ini ada beberapa jenis piutang jangka pendek, antara lain piutang pajak, kemudian piutang bukan pajak, terus bagian lancar tagihan penjualan atau angsuran ya. Tadi saya katakan misalnya kalau kantor punya memberikan fasilitas kepada karyawan ya, beli rumah atau beli kendaraan secara cicilan melalui potong gaji. Nah, ini juga termasuk, tagihan penjualan angsuran atau menjual apa namanya ya, ada misal lelang segala macam ya. Jadi ini tergantung kesepakatan, intinya kalau lebih dari setahun, maka menjadi piutang jangka panjang, bagian yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan itu menjadi, bagian lancarnya. Termasuk TPGR sama itu. Biasanya orang kalau misalnya PNS katakanlah korupsi ya, korupsi di level kantor lah, belum belum ke KPK lah gitu kan. Nanti biasanya ada semacam sidang sih ya, semacam sidang sebelum serangan ke polisi atau apa gitu, dia sanggup nggak mengganti gitu. Kalau sanggup mengganti dengan bikin pernyataan, nanti dia mau cicil berapa lama, berapa tahun gitu, tergantung ini ya. Tapi itu pun atas persetujuan, pimpinan ya, bisa setahun, 2 tahun, atau bahkan, kurang dari setahun. Nah, ini juga ada bagian piutang yang tadi, jangka panjang menjadi lancar, atau beban bermuka atau muka belanja ya, ini juga termasuk piutang jangka pendek, termasuk piutang BLU dan piutang transfer ke daerah. Ini kenapa terjadi, biasanya saya nggak tahu sebabnya, tapi kira-kira biasanya ini transfer ke daerahnya itu kelebihan, kelebihan transfer daerah gitu. Jadi sehingga menjadi tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah daerah. Tadi seperti saya sampaikan ada rinciannya ya, apa sih piutang pajak itu? Nah, piutang pajak tuh jadi tagihan ya, timbulnya tagihan pada si tertanggung sesuai dengan perundang-undangan ya. Termasuk juga misalnya kalau kita belanja ke luar negeri, itu kan belanja ke luar negeri, kita, beli barang luar negeri, maka kita akan kena pajak tuh. Mungkin kena pajak namanya apa ya, pajak pertambahan nilai barang barang apa, yang mahal-mahal itu loh, PNBM ya, gitu kan. Kemudian kalau piutang bukan pajak, ini misalnya ada sumber daya alam yang dipakai oleh, eee,
instansi, ada retribusinya. Ini juga kalau belum dibayar menjadi tagihan ya. Kemudian pendapatan laba BUMN dan pendapatan PNBP lain-lainnya juga. Ini termasuk piutang klasifikasinya bukan pajak. Kemudian juga tadi TPA ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya, penjualan angsuran. Kemudian tadi yang ganti rugi yang saya sampaikan di muka, ini juga berjalan lancar utang jangka panjang yang jatuh tempo kurang 12 bulan, maka di reclass dia. Kemudian juga tadi uang muka belanja ya, piutang BLU dan transfer ke daerah. Ini yang saya sampaikan tadi, piutang yang timbul akibat transfer daerah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah. Nah ini dianggap sebagai piutang. Saya nggak tahu kenapa kelebihan gitu. Nah ini piutang jangka panjangnya adalah tadi yang tidak masuk atau belum jatuh tempo di bawah 12 bulan. Tapi sama intinya, itemnya sama. Nah ini terkait dengan akuntansinya, kapan menjadi piutang itu ya. Jadi misalnya setelah timbul hak tagih, kalau pajak misalnya ada surat ketetapan pajak atau ada surat tagihan pajak, maka itu sudah bisa diakui sebagai piutang. Kemudian pada akhir periode ya, periode biasanya semesteran atau akhir tahun, maka kita biasanya secara akuntansi melakukan semacam apa namanya penyisihan ya, penyisihan atau penyusutan atas nominal piutang, terutama terhadap kualitas piutang. Jadi terutama yang macet ya, yang macet, yang ragu-ragu, kurang lancar dan sebagainya. Itu ada asumsi misalnya persentasenya. Jadi kalau misalnya 0,5% dianggap lancar, kalau 10% dianggap kurang lancar, kalau 50% ragu ya. Dan macet itu, sama sekali nggak bisa ditagih. Ini kalau 100% nggak bisa ditagih, 100% maka diklasifikasinya menjadi piutang macet. Namun demikian ini juga bisa terjadi ya, setelah masuk macet, namun tetap diusahakan penagihannya, itu pernah terjadi, terus mereka ternyata bayar. Ternyata bayar. Nah ini macet bisa di-reclass menjadi ragu-ragu atau kurang lancar dan sebagainya. Jadi ini bisa di-reclass juga. Nanti mungkin ada terkait dengan koreksi ya, koreksi apa namanya di apa namanya di aplikasi atau modul piutangnya itu, jadi kelas lah. Nah sementara kalau di dalam neraca ini ada gambaran secara umum ya. Jadi piutang-piutang tadi dirinci berdasarkan itemnya. Jadi nah contoh ada piutang pajak, bukan pajak, ada penjualan angsuran, ada ganti rugi, dan seterusnya. Ini masuk dalam aset lancar. Nah penyisihannya ada paling bawah nanti, sehingga terlihat berapa net saldo piutang yang setelah penyisihan. Ini kira-kira pasti teman-teman tahu semua lah, udah belajar akuntansi ya. Ini hanya apa namanya refresh saja. Kemudian di laporan keuangan terkait dengan piutang, tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan atau di-disclose ya, diungkapkan di dalam CLK atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama apa? Yaitu kebijakan akuntansinya. Tadi misalnya bagaimana penilaiannya, terus pengakuan bagaimana, termasuk pengukuran piutang ya. Kemudian ada rincian jenis dan saldonya. Misalnya tadi kalau yang lancar berapa, kemudian yang ragu-ragu berapa, macet berapa, itu perlu di-disclose juga.
termasuk metode tadi atau persentase penyisian piutangnya. Yang kemudian adalah penjelasan ya atas usaha-usaha terhadap penagihan. Penagihan telah dilakukan. Jadi baik penagihan yang dilakukan secara mandiri atau nggak bisa lagi ya diserahkan kepada PUPN, yaitu Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Kemudian juga perlu diungkapkan apa itu barang jaminan atas piutang-piutang tadi ya, yang ada ya. Misalnya atas piutang si A sekian miliar, eh, ragu-ragu tapi barang jaminannya apa? Atau bahkan yang disita gitu ya, kalau ada ini juga. Kemudian juga perlu diungkap ada sengketa piutang misalnya ya. Jadi misalnya ada ketidakcocokan jumlah piutang tagihan negara dengan jumlah yang dianggap oleh wajib pajaknya itu kok nggak sama gitu kan, sehingga apa namanya si wajib pajaknya melakukan gugatan misalnya ya. Contohnya misalnya kalau kita audit di pajak, kita setelah audit dapat temuan sekian, kemudian nanti mereka eh, bisa melakukan keberatan gitu. Nah itu saya pernah waktu audit suatu perusahaan leasing besar lah di Indonesia itu terkait barang modal nanti kalau belajar itu ya. Nah itu hampir saya kenakan 37 miliar itu. Mereka keberatan gitu kan. Keberatan akhirnya ini ada nanti kalau bekerja di lapangan ya, betapa kuatnya jaringan apa namanya swasta itu dengan organisasi ya, di luar itu. Jadi mereka tulis surat melalui asosiasi leasing, tembusan ke Menteri Keuangan bahwa auditor salah memahami peraturan pajak dan seterusnya lah. Ya, macam-macamnya mereka ya. Kalau kita menguasai itu insya Allah tetaplah di pengadilan pajaknya itu. Kemudian ada penjelasan juga usaha-usaha ya tindakan penagihan, khususnya wajib pajak yang bernilai besar itu. Apa usahanya dan apa hasilnya itu mungkin apa namanya eh, diungkapkan juga apa usaha-usaha tadi misalnya hasil eh, kayak kasus apa ya penghindaran pajak itu ada aja misalnya orang yang di luar negeri nggak pulang-pulang gitu kan. Ya, aset yang di sininya misalnya disita atau apa gitu, itu ada upaya-upaya juga gitu. Disampaikan juga di laporan keuangan di catatannya. Nah, modul AR ini atau piutang ini adalah bagian ya, bagian dari sakti. Tapi bagi apa namanya kementerian yang belum pakai sakti pertama kali, maka dia harus migrasi dulu tuh, migrasi data. Sebetulnya kalau laporan keuangan di beberapa kementerian masih pakai Saiba ya. Oleh karena itu nanti ada semacam apa namanya integrasi lah, integrasi atau migrasi data gitu. Nah, jadi inner ruang lingkupnya di modul piutang di Sakti ini itu terkait dengan piutang PNBP tadi penjualan angsuran dan apa namanya ganti rugi ya. Apa output dari modul piutang? Ada beberapa, antara misalnya itu kartu piutang. Kartu piutang, kemudian apa namanya kartu pesian piutang tak tertagih, kemudian ada lagi daftar piutang yang sudah lunas,
ada lagi nanti transfer keluar masuk dan laporan jatuh tempo. Jadi kalau mungkin kalau dilihat ini ya, dilihat di mana video yang saya kirim itu ada beberapa menu kalau nggak salah 9 menu ya di situ ya. Ada perekaman revisi debitur, kemudian tagihan piutang, ada pembayaran, ada koreksi piutang, resolusi dan surat peringatan. Jadi selain itu ada lagi penyisihan, kemudian transfer masuk transfer keluar, dan hapus piutang gitu. Tapi ini outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih ya. 5, nah inilah kira-kira output daripada modul tentang piutang. Ini alurnya, begitu terjadi apa namanya transaksi berdasarkan dokumen piutang, nah, nanti ini lihat di aplikasinya ada referensi dari debiturnya, mungkin nama dan segala macamnya ya, nama, tanggal, kemudian transaksinya apa, jumlahnya berapa, catat piutang kemudian kan, catat piutang, ini kemudian terkait dengan jurnal sini dia, terkait dengan modul pelaporan. Masa piutang itu mungkin biasa setelah 30 hari ya, ada nggak pembayaran-pembayaran. Nah kalau misalnya biasa 30 hari dan seterusnya ya, ini ada SP1, SP2, dan SP3 sampai 90 hari. Itu baru mungkin baru di apa namanya? Dianggap macet lah. Nah, sampai SP sini itu adakah setoran setoran yang masuk gitu kan? Kalau setoran masuk maka dia terkait juga dengan jurnal terkait dengan penerimaan setoran tadi ya. Nah, di akhir periode atau di akhir semester ini ada penyisihan ya terkait dengan nanti pembuatan laporan keuangan khusus dengan apa namanya piutangnya. Nah ini tadi integrasi modul piutang terhadap modul lainnya, yaitu dari administrasi ini terkait dengan referensi data debitur ya, nama dan seterusnya itu. Kemudian kalau ada pembayaran, tadi angsuran atau pembayaran, ini terkait dengan modul pembayaran. Juga misalnya ada pembayaran melalui potongan SPM ya, SPM. Juga dengan modul bendahara ya, dengan modul bendahara terkait dengan berapa saldo piutang yang masih ada. Nah ini semua, ini nanti terkait di akhir semester itu akan ada jurnal-jurnal atau angka-angka yang akan mempengaruhi terhadap general ledger dan pelaporan. Itu kira-kira integrasi modulnya ya. Ini udah biasa lah, hampir kita setiap pertemuan kita bahas ini ya. Apa sih yang menjadi dokumen sumber atas terjadinya piutang? Ya pertama itu tadi ya, surat ketetapan ya. Kalau pajak, surat ketetapan pajak, surat penagihan. Kalau misalnya tadi ini terkait dengan ini, surat keputusan misalnya terhadap yang tadi TGR ya, dan ganti rugi. Kemudian juga ada surat pernyataan tanggung jawab lunas piutang yang disepakati oleh kedua belah pihak, ini juga merupakan dokumen-dokumen dasar atau dokumen sumber yang bisa dijadikan sebagai data untuk mengentry ke dalam aplikasi atau modul account receivable. Nah, terkait pelakunya, pelaku modul-modul, maka di sini operator akan melakukan catatan referensi debitur yang diberikan oleh tadi ya, modul administrator. Kemudian catat transaksi piutang, adakah pembayaran, kemudian kalau ada surat penagihan juga direkam, termasuk ada request piutang tadi ya, dari lancar ke ragu-ragu atau ke macet atau sebaliknya. Kemudian juga merekam atau mencatat atau merecord penyisihan piutang, termasuk transfer keluar, transfer masuk, hapus buku dan hapus tagih ya. Kemudian termasuk koreksi transaksi piutang. Ini ada hapus buku, hapus tagih. Ini dari buku bisa dihapuskan, tapi belum tentu hak tagihnya dihapuskan. Tapi kalau hapus tagih, berarti sini sudah disetujui hapus bukunya, kemudian baru ini disetujui hapus tagihnya. Tentu dengan mekanisme ya, dengan mekanisme.
Nah ini tadi terkait user levelnya yang saya sampaikan di sini ya, ada beberapa transaksi yang terkait dengan jurnal. Nah, dengan jurnal yang melibatkan general ledger-nya atau buku besarnya, tapi tidak terkait dengan kas nih. Kecuali nanti ada pembayaran, nah mungkin ada jurnal, nanti di jurnalnya. Ada beberapa menu yang apa namanya, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan menu, ini ada sekitar 10 kurang lebih ya. Yaitu pertama, perekaman dana debitur. Sebenarnya ada 9 nih tutup bukunya, nanti terakhir nggak perlu sebenarnya. Tapi udah anggap 10. Jadi ada perekaman referensi debitur, kemudian catatan piutang ya. Kemudian pembayarannya kalau ada, ini juga ada menunya. Ada koreksi piutang, ada restitusi piutang, ada surat peringatan, ada perhitungan penyusutannya, kemudian transfer keluar transfer masuk, di antara ada penghapusan piutang. Nah, mungkin di akhir periode ini nanti ada apa namanya, menu tutup buku. Ini contoh ya, contoh referensi debitur, kira-kira ini ya formatnya ini, yaitu nama wajib pajak, NPWP-nya, nomor ID mungkin nih KTP atau apalah, nomor rekening, banknya bank apa dan seterusnya. Ini kira-kira apa namanya, sebenarnya saya sampaikan tadi ya, ini ada 9 kalau nggak salah. Jadi terkait dengan referensi debitur, maka inilah kira-kira yang harus diisi. Kemudian pencatatan piutang atau pencatatan tagihan piutang, ini terkait dengan piutang baru, ini juga disediakan, atau saldo awal piutang. Ini biasanya kalau yang belum pakai sakti, maka dia harus migrasi dulu ya. Kemudian juga ada menu nanti di dalam ini, submenunya ini ada piutang hapus buku gitu kan. Jadi misalnya sudah dilakukan penghapusan karena piutang macet, tiba-tiba ada pembayaran, ini disediakan submenunya terkait dengan pembayaran yang piutang telah dihapus. Nah ini terkait dengan tadi ya, dengan submenu pencatatan piutang, ini antara lain adalah piutang yang baru atau yang sudah pernah macet gitu kan, nama-namanya ini, kemudian kira-kira ini formatnya ya, ada nilai agunan nih kalau ada ya, kemudian ada bentuk agunannya apa, dan segala macam. Ini ada contoh jurnal kalau ada piutang baru misalnya atas pembayaran dari PNS ya, non bendahara, mungkin dia dulunya apa ya, berbuat sesuatu yang merugikan negara, jadi nilai berapa tadi, 50 juta ya, ini kira-kira jurnal ini. Jadi kodenya 15 sekian ya, saya nggak hafal juga nih, tapi kira-kira kalau pendapatannya ini kreditnya adalah pendapatan TGR ya. Jadi di sini adalah piutang pada pendapatan TGR non PNS, yaitu 425.701. Kemudian saldo awal piutang, misalnya terdapat piutang atas pendapatan gas bumi yang belum dicatat sebesar sekian ya, jadi kurang lancar, makanya ada dua jurnal eh, pertama jurnal atas kekurangan catatnya sebesar 70, kemudian penyusutan besar 10. Ini sudah selesai ya, termasuk dengan penghapusan dari buku itu. Kemudian ada menu pembayaran ya, menu pembayaran ini misalnya ada yang SBS, ini jadi ini kalau orang yang datang ke bendahara di setor, kemudian bendahara memberikan surat bukti store gitu kan.
Kalau yang non SBS mungkin dia bayar ke bank atau melalui m-banking atau apa. Nah, ini ada juga disediakan apa namanya menu-menunya. Jadi kalau yang datang menggunakan SBS, maka dia melakukan nomor piutang, yang memilih nomor piutang yang dijadikan dasar atas pembayaran tadi. Jadi ini kira-kira metodenya atau prosedurnya. Nah, ini kalau misalnya pembayaran dipotong langsung melalui SPM. Nah, ini juga ada beberapa cara. Jadi pertama tadi ya, upload ADK-nya dulu, testimoni, kemudian sini nomor piutang dan segala macam ya. Nanti terkait dengan ini, jadi ada SPM yang sudah menjadi SP2D, berapa potongannya. Nanti kalau di aplikasinya langsung bisa praktek ya. Ini kalau korupsi piutang, jadi biasanya untuk perbaikan ya, atau kesalahan pencatatan yang sudah tutup buku, tapi ada transaksi lanjutannya, atau koreksi nilai mata uang, gitu. Bisa juga salah jumlah ya. Kemudian menambah nilai utang pada tahun berjalan. Jadi ada transaksi adanya piutang baru gitu kan. Jadi mengkoreksi pertama harus membeli nomor piutang yang akan dikoreksi ini di aplikasinya ya. Setelah itu pengisian nilai koreksi dengan nilai piutang yang seharusnya. Ini contoh jurnal ini ya. Ini kalau ekuitasnya kalau piutangnya berkurang, kesalahannya mengurangi piutang, maka jurnalnya seperti ini, ekuitas pada piutang. Tapi kalau mengakibatkan piutang bertambah, hasil koreksinya maka piutang pada ekuitas. Dan ini juga bisa dilakukan atas koreksi atas kualitas piutang ya, yang berasal dari saldo awal yang seperti saya bilang tadi. Jadi ada utang yang sudah ditutup buku atau sudah dihapuskan di tahun lalu, nah ternyata dia ada pembayaran di tahun berikutnya, ini juga bisa dilakukan di sumul tadi. Kemudian restruktur piutang nih, ini terkait dengan kualitas piutang ya. Jadi dari lancar bisa macet, atau dari macet bisa ragu-ragu dan bisa lancar. Nah ini mungkin tadi disebut restrukturisasi ya. Cuma kalau di penagihan piutang itu restrukturisasinya mungkin bisa reschedule atau penambahan piutang dengan misalnya penambahan waktu. Itu pun selektif ya, selektif dengan melihat apa namanya karakter dan sebagainya. Itu kasus seperti misalnya dulu BLBI ya, suntikan dana kepada bank apa itu saya lupa dulu, yang sekarang masih belum selesai gitu. Jadi ada restrukturisasi atas piutang. Tapi di sini di menu ini yang disebut restrukturisasi adalah berubahnya kualitas piutang dari lancar ke ragu-ragu, ke macet, atau sebaliknya dari macet, ragu-ragu dan menjadi lancar. Nah ini tadi saya katakan bahwa apabila piutang ternyata 3 bulan setelah jatuh tempo belum ada pembayaran, itu maka akan keluar surat edaran pertama, dan itu diklasifikasikan menjadi kurang lancar ya. Ternyata sudah 30 hari setelah SP1, dia belum bayar juga, dikeluarkan SP2, kualitas piutangnya menjadi ragu-ragu. Dan seterusnya dengan SP3 ini. Ini kurang lebih 90 hari ya. Jadi diklasifikasi menjadi kualitas macet. Ini kira-kira terjadinya apa tadi namanya? Restrukturisasi ya. Dari lancar, ragu-ragu, macet. Ini penyisihan, ini biasanya dilakukan pada akhir semester ya, akhir periode. Jadi tutup bukunya biasanya di bulan kelima dan bulan ke-11, maka dilakukan perhitungan penyusutannya. Nah ini jurnal biasalah, jurnal akrualnya itu penyisihan pada akumulasi. Ini seperti akuntansi biasa. Terkait dengan transfer keluar transfer masuk, ini ada beberapa, yaitu urutannya ya.
pertama kementerian harus melakukan perekaman dahulu, yaitu dengan beberapa item yang diisi termasuk mengisi tujuan satkernya. Nah, nanti baru si penerima ini, satker penerima baru bisa melakukan entry data atau perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Nah, ini apa namanya mekanismenya. Jadi transfer masuk itu dengan memilih data transfer keluar dulu yang sudah ada dalam form hasil rekam transfer keluar tadi ya. Jadi setelah kementerian yang melakukan transfer keluar selesai, baru si penerimanya. Ini ada jurnalnya, contohnya ya. Bagi pemberi ini, transfer keluarnya debat, kemudian piutang kredit. Di penerima sebaliknya ya. Cuma bukan transfer keluar, tapi transfer masuk ini kreditnya. Ini kurang ini. Ini salah kayaknya nih. Oke. Baik, yang ke-9 adalah penghapusan piutang ya. Jadi ini digunakan untuk mencatat penghapusan piutang. Syarat adalah pertama macet, sama sekali belum ada pembayaran. Kemudian si terutang juga sudah menerima SP3 dan dia juga belum mampu membayar. Mungkin seperti zaman sekarang ya, kalau COVID itu ya mungkin orang langsung illiquid ya. Nah, jadi sama sekali nggak ada kemampuan membayar, oleh karena itu mungkin nanti di kualitas piutangnya menjadi macet. Tadi yang saya sampaikan adalah ada 21 hapus, yaitu hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku ini sebetulnya belum menghilangkan hak tagihnya. Memang di buku sudah dihapuskan, tapi tetap diusahakan ditagih. Nah, kalau hapus tagih, maka otomatis hapus buku juga sudah selesai ya. Nah, jadi nggak tahu ini kaitannya nanti apakah dibebaskan, apa nanti misalnya diadukan ke polisi dan segala macam nih. Itu tindak lanjutnya ya. Nah, ini jurnalnya atas penghapusan tadi. Kemudian tutup buku, yaitu pada akhir periode biasanya ya. Kita kan kalau di kementerian atau di Pemda itu bikin laporannya setahun 2 kali, yaitu semesteran dan akhir tahun gitu. Itu kira-kira terkait apa namanya dengan menu-menu ya. Ini yang tadi saya sampaikan tadi ya. Rinciannya adalah kalau rekap yang sudah lunas, ini daftar piutang sudah lunas sampai dengan bulan dipilih dan seterusnya. Kartu piutang dan seterusnya ini ya. Yang telah kita sampaikan di muka tadi. Ini juga modul piutang ini katanya tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Ini terkait dengan maksudnya gini maksudnya. Jadi terkait dengan ini yang melakukan bukan di modul piutangnya, tapi dia dilakukan pada modul GLP-nya. Setelah pencataan piutang jangka panjangnya, pada piutang selesai sampai dengan penyisihan. Nanti di sini dia. Kemudian kalau piutang falas, ini katanya sekarang belum ada nilai ya. Jadi harus di apa namanya harus dirupiahkan dulu, dikonversi kepada nilai kurs saat transaksi. Cuma kalau pada akhir tahun misalnya ada, itu nanti biasanya pakai ini kurs setengah BI biasanya. Tapi ini terbitan falas sementara saat ini ya dengan nilai rupiah hasil konversi sesuai dengan kursnya. Tuh. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Jadi terkait dengan pajak. Ini pajak termasuk bea cukai ini, bea cukai.
Ini dia hanya interkoneksi aja ya, karena ini DJP maupun DJBC ini punya aplikasi sendiri. Nah, ini ada aplikasi CESA nih di Direktorat Jenderal Bea Cukai ini. Ini adalah kira-kira untuk mengetahui berapa perkiraan berapa perkiraan pajak ya, pajak atas barang yang dibeli yang akan dikenakan pajaknya. Tapi ini pun hanya perkiraan, nanti perhitungan sebenarnya akan dihitung ulang berapa sebetulnya. Kalau nggak salah saya lupa ada 100 minimal $100 kalau nggak salah, itu tidak kena pajak. Tapi kalau di atas $100, kalau di atas $100 maka itu pajaknya dikenakan dari nilai keseluruhan nilai keseluruhan transaksinya. Jadi nggak dikeluarkan $100 dulu gitu. Tapi pasti nanti saya lupa ya. Tapi kira-kira itulah ada semacam PTKP-nya lah kalau di pajak tuh. Kenapa tidak kena pajaknya? Tapi kalau dia melebihi angka tersebut, maka dihitung dari total kwitansinya tanpa dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, ini ada lagi program perpajakan ya. Ini biasa seperti tadi ya. Ini terkait dengan pajak-pajak yang terutang. Dokumen sumbernya biasa SKP, STP. Ini tadi ya. Kalau masuk pengadilan ada putusan banding. Kalau di PBB kita tiap tahun dapat biasanya orang tua kita dapat tagihan dari namanya SPPT PBB, berapa pajak yang harus kita bayar. Nah, kalau sekarang di zaman COVID ini kita bisa online, masuk websitenya dia nanti dapat langsung kita secara elektronik berapa PBB yang harus kita bayar. Demikian juga dengan pabean impor dan cukai dan segala macam ini kira-kira dokumen sumbernya ya. Cukai di sini terkait dengan tadi pajak ya, pajak tadi barang-barang yang dibawa dari luar negeri. Nah, ini diagram alirnya dari masing-masing direktur jenderal ini sudah punya aplikasi, maka interkoneksi ke Sakti. Nah, ini resiko yang biasa ya seperti kita bahas, yaitu data tidak valid, maka pengendaliannya ada waktu proses data, kemudian pembatasan akses dan sebagainya. Ini biasa aja ya, seperti yang sudah kita bahas di muka. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan secara singkat terkait dengan modul piutang. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan silakan. Kalau nggak ada, kita berharap kelompok berapa itu yang mau presentasi ya. Baik, ada yang tanyakan nggak terkait dengan mata pelajaran yang baru saya sampaikan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan katanya pengguna modul piutang itu cuma operator saja. Nah, jadi nggak ada approver sama validator kayak modul-modul sebelumnya ya, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, sampai saat ini begitu. Jadi sebetulnya validator tuh di luar aplikasi ya. Validator tuh dia hanya menyetujui apa tidak dokumen mentahnya gitu kan. Dokumen mentahnya, tapi tidak melakukan persetujuan aplikasinya, tidak seperti yang udah kan ada validator, ada approver gitu ya. Khusus untuk ini enggak. Ini karena sebetulnya kan modul piutang nih kita nggak pernah pelajari, coba kalau kita buka di Sakti ya. Itu modul piutang tuh bagian dalam aja, bukan modul seperti modul komitmen, modul anggaran nggak gitu tuh. Jadi sementara jawaban saya bahwa kegiatan validasi maupun persetujuan itu hanya di dokumen mentah gitu, kan di aplikasi. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, saya lupa kelompok 7 ya sekarang ya? Apa kelompok berapa ya?
yang mau presentasi? Kelompok 8, Pak. 8 ya? Willy ya? Iya, Pak, sama Marco sama Nisa. Oke. Ya, silakan deh Marco, Nisa, sama Willy. Saya mendengarkan sama teman-teman ya.